Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Khususnya ibadah kita pada malam hari ini, Jemaat Tuhan TPI Wiyung. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Biarpun saat ini kita tidak bertemu langsung muka dengan muka, tetapi melalui online kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Oh, terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan pujian ini. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati. Dan pada malam hari ini juga kami rindu datang kepadamu. Kami rindu memuji-muji-Mu Tuhan. Dan kami haus akan firman-Mu. Pimpin ibadah persekutuan doa TPI Wiyung ini. Kami boleh memuji-muji dan mendengarkan firman-Mu. Dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah menyiapkan diri karena kita tahu hari Jumat malam tempat kita akan bersama-sama boleh beribadah. Satu pujian yang mengatakan, jangan kamu khawatir karena Dia memelihara hidup kita. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya.
jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pujian ini adalah mengajak untuk kita bersama untuk tetap setia dengan berbagai apapun yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah saudara dan saya tetap setia. Sidik aku Tuhan dan lihat hatiku. Apakah aku tetap setia? Oh, haleluya. Glory Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan. Oh, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Menahem. Selamat malam, Bapak Ibu saudari sekalian. Ya, khususnya untuk segenap jemaat yang ada di TPI Wiyung. Pada malam hari ini, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon akan hikmat-Mu turun atas kami,
agar kami boleh tetap terus mengerti, memahami, terlebih lagi kami tetap terus boleh mendapatkan kekuatan berkat dari firman Tuhan, menolong kami di dalam pengharapan dan iman kami, khususnya di hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan perenungan firman Tuhan berbicara tentang doa. Nah, kita akan membuka satu ayat, yaitu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu bersama bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Jika mungkin ada beberapa di antara kita pernah mengatakan, kali ini baru pertama kali di dalam kehidupanku aku menghadapi yang namanya wabah atau pandemi yang begini. Mungkin di 10-11 tahun yang lalu kita menghadapi krisis ekonomi, penyebab ini dan itu. Tetapi hari-hari ini seluruh dunia menghadapi sesuatu yang memang mayoritas dan seluruh dunia mengatakan belum pernah di dalam hidupnya menghadapi seperti hari-hari ini. Memang benar bahwa wabah ini terjadi 100 tahun yang lalu, yaitu sekitar di tahun 1918 yang disebut dengan wabah flu Spanyol, Spanish flu. Tetapi menurut saya, kita yang hidup hari ini tidak ada yang sampai berumur 100 tahun lebih. Jadi ketika di tahun 1918, 1919, 100 tahun yang lalu, kita semua belum lahir. Jadi hari-hari ini kita semua mengatakan ini adalah sebuah realita kenyataan yang baru pertama kali kita hadapi. Baru kali ini kita semua terkaget-kaget. Tidak sedikit daripada kita mulai panik. New normal atau keadaan normal baru malah membuat kita semakin takut. Karena bukannya semakin menurun, tetapi kurva penyebaran semakin naik. Belum lagi masalah ekonomi yang kita hadapi. Semakin hari semakin sulit. Ancaman virus, plus ditambah lagi ancaman kesulitan ekonomi. Belum lagi ditambah ancaman relasi, karena di hari-hari ini justru tingkat emosi konflik itu semakin tinggi. Kita mungkin mudah terpancing emosi dan kita mudah marah. Relasi mungkin banyak daripada kita yang mungkin mulai menegang, sensitif. Karena banyaknya problem yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika problem demi problem ini hadir dalam hidup kita yang tadi saya katakan, baru pertama kali kita menghadapi kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi ikut-ikutan panik? Lalu kita melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang bodoh? Atau mungkin kita merasa, sudahlah, tidak ambil pedulilah, mati-matilah. Lalu kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, yang harusnya kita menjaga protokol-protokol, kita pikir, buat apa protokol-protokol, mati ya matilah. Malah sesungguhnya apa yang kita lakukan itu konyol, membahayakan orang lain. Atau mungkin kita menangis, atau mungkin kita menjadi depresi. Apa yang kita lakukan di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari sekalian? Nah, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian, di kondisi-kondisi seperti ini, di kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang menakutkan, bahkan beberapa mengatakan kondisi yang sangat mengerikan ini,
yang membuat saya dan saudara menderita baik secara batin, secara emosi, secara finansial, secara fisik. Beberapa di antara kita mungkin yang mulai sakit, dan ketika kita sakit ringan kita juga takut, wah jangan-jangan nanti kita dikatakan sudah positif dan sebagainya. Penderitaan apapun yang sedang saya dan Bapak Ibu saudara sekalian alami hari-hari ini, saya ingin mengajak kembali untuk boleh merenungkan apa kata firman Tuhan. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, di antara kita mungkin yang menderita, bahkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, kita mengalami penderitaan, apakah itu secara emosi, secara psikis, secara finansial, kesulitan-kesulitan membuat kita menderita, secara relasi, secara kesehatan, apapun yang hari ini kita bisa dikatakan kita sedang menderita, apa yang kita lakukan? Dikatakan baiklah kita berdoa. Jadi jangan lagi kita panik, berbuat hal-hal yang konyol, ketakutan yang akhirnya membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Mari hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kondisi saat-saat yang mungkin kita katakan tidak pernah aku alami sebelumnya dan ini membuat kita menderita, baiklah kita berdoa. Rasul Yakobus di dalam suratnya mengatakan kalau menderita berdoa, kalau yang bergembira menyanyi. Artinya apa? Jangan dibalik saudara. Jangan kalau kita menderita malah kita menyanyi. Wah, enggak. Ketika kita menderita, ayo mari kita berdoa. Itu ya. Lagu tadi sungguh mengingatkan kita, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu di dalam doa. Maka mari kita berdoa. Berdoalah. Nah seringkali kita mengatakan, iya Pak, aku ini sudah berdoa, tapi kadang-kadang oleh karena kekhawatiran, ketakutan, oleh karena penderitaan yang sedang kita hadapi ini, Pak, aku sampai tidak tahu apa yang aku doakan. Aku sudah jutek, katanya gitu ya. Aku sudah, wah, tidak bisa berpikir apa yang aku doakan. Nah, malam hari ini, perenungan singkat saya ingin saya mengajak, saya mendapat sebuah pertolongan yang menarik ketika bicara apa yang kita doakan. Nah, saudara, kalau kita berdoa, umumnya kita berdoa dengan melipat tangan, bukan? Seperti ini, ya. Ataupun mungkin beberapa anak kita berdoa dengan sikap seperti ini. Tetapi kebanyakan pada kita kan kita berdoa apakah seperti ini atau seperti ini. Nah, maka pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita, mari ketika kita berdoa dan kita bingung apa yang perlu kita doakan, mari kita melihat tangan kita. Saya kasih istilah, mari kita doa 5 jari. Apa itu doa 5 jari? Nah, ketika kita berdoa, tangan kita seperti ini, bukan? Nah, ibu jari atau jempol ini adalah yang paling dekat dengan dada kita ketika kita berdoa. Saya yakin kita semua berdoa, kita berdoanya begini. Tidak ada yang begini, bukan? Apalagi begini, tidak ada. Semua kita berdoa begini. Maka jempol adalah yang paling dekat dengan hati kita. Demikian juga jempol biasanya mengisyaratkan, wah kamu bagus gitu ya. Hal-hal yang baik. Nah, maka ketika kita melihat jari kita, ketika kita berdoa, mulailah doakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang paling dekat dengan hati kita. Doakanlah orang-orang yang punya tempat spesial, bagus. Ini kan bicara spesial di hati kita. Bisa pasangan kita. Bisa suami istri kita, bisa orang tua kita, bahkan bisa anak kita. Saudara, doakan orang-orang yang paling terdekat dengan hati kita. Saudara, mulailah doakan untuk Tuhan jaga dia. Tuhan lindungi dia. Tuhan berkati dia. Jauhkan dia Tuhan dari gangguan virus, penyebaran virus. Tuhan tolonglah dia supaya dia bisa mendapat ketenangan. Mungkin kita tahu pasangan kita juga emosi karena dia juga sedang mengalami penderitaan. Doakan dia supaya Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita supaya dia juga tenang. Doakan orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, saudara,
yaitu jari telunjuk. Umumnya jari telunjuk ini adalah bicara tentang menunjuk atau direksi, makanya disebut dengan telunjuk ya. Biasanya kalau kita ngomong kamu kemana? Ke sana, biasanya umumnya seperti ini. Kalau mungkin ada di Pulau Jawa biasanya seperti ini, tetapi secara global telunjuk ini bicara soal menunjukkan arah. Bicara apa, saudara? Doakanlah para pendeta, hamba-hamba Tuhan, guru yang tugasnya adalah mengajar dan mengarahkan kita. Doakan mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan juga memakai para guru, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, majelis yang memang panggilannya adalah mengarahkan dan mengajarkan seperti jari telunjuk ini, supaya Tuhan juga memakai mereka, memakai saya untuk terus memberikan kekuatan buat Bapak Ibu saudari sekalian, di mana kita bisa melewati masa-masa seperti saat ini. Jadi doakan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengajar, para guru, supaya mereka tetap terus berkarya, boleh mengajar hal-hal yang baik, boleh mengarahkan hal-hal yang luar biasa, yang kuat, yang membawa berkat, boleh mengarahkan hal-hal yang memberikan damai. Jadi doakan mereka, supaya apa? Di tengah-tengah seperti ini, mereka pun, kami pun hamba-hamba Tuhan juga mengalami tekanan yang sama. Supaya jangan kita malah saling memperberat, yaitu dengan saling serang, memberitakan hal-hal yang tidak membangun. Doakan supaya kita tidak seperti itu, tetapi doakan supaya guru, pengajar, hamba-hamba Tuhan, pendeta ini bisa tetap terus mengarahkan kepada hal yang baik dan positif, hal yang membangun. Supaya Bapak Ibu saudara sekalian juga mendapat pertolongan, kekuatan dari para guru dan pengajar. Lalu hal yang ketiga, jari tengah. Kalau saudara perhatikan umumnya manusia, jari yang paling tinggi adalah jari di tengah, gitu ya. Jari yang paling tinggi. Artinya apa? Doakan para petinggi-petinggi negara, aparatur-aparatur negara, Bapak Presiden, Ibu Wali Kota kita, Ibu Risma, Ibu Gubernur kita Jawa Timur, Ibu Kofifa, aparatur-aparatur negara. Dan kalau hari-hari ini tambahkan dokter dan juga tim medis yang lagi bertugas nih untuk boleh memberantas penyebaran virus COVID-19. Doakan mereka supaya Tuhan juga menolong mereka, diberikan kekuatan, kesehatan, gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya wabah ini segera berakhir. Doakan petinggi negara, aparatur negara, polisi, tentara, semua, termasuk juga dokter dan suster. Saudara, jari manis. Bisa saya katakan jari manis ini jari yang paling lemah. Kenapa bisa katakan jari yang paling lemah? Saudara bisa tes di rumah, ketika saudara seperti ini berdoa, semua jari saudara bisa gerakan loh, ya. Nah, jari manis umumnya kita tidak bisa bergerak kalau tidak tangan yang lain. Ya, kita bisa menggerakkan jari telingking kita, jari tengah kita, jari telunjuk kita, jari jempol kita. Tapi saudara coba untuk menggerakkan jari manis, tidak bisa kalau tidak jari yang lain ikut bergerak. Nah, ini menjadi simbol jari ini bisa katakan jari yang terlemah. Maka doakan juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi lemah, baik secara fisik dan juga secara psikis. Doakan juga mereka. Orang-orang yang paling menderita, yaitu orang yang lagi mengalami sakit, terutama orang-orang yang positif terkena virus. Doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menolong mereka. Nah, yang terakhir jari kelingking. Bapak Ibu saudari sekalian, jari 5 kita yang paling kecil adalah kelingking. Mengingatkan kita apa? Bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Bukankah demikian? Maka yang terakhir doakan juga buat diri kita sendiri,
dengan suatu kenyadaran bahwa sesungguhnya aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Betapa kecilnya aku di hadapan Tuhan, betapa fragile-nya aku, betapa rapuhnya aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka saudara doakan dengan penuh kerendahan hati, datang pada Dia. Tuhan, aku begitu rapuh. Tidak apa-apa, saudara, akui Tuhan, aku begitu takut. Aku begitu kecil Tuhan di hadapan-Mu. Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, tolonglah aku. Saudara, datanglah dengan penuh kehancuran hati dan kerendahan hati. Lihat bahwa sesungguhnya aku di hadapan Tuhan betapa kecilnya. Aku yang mungkin selama ini merasa hebat, kuat, wah bisa melakukan banyak hal karir hari ini. Hanya diserang oleh virus yang tidak bisa dilihat oleh dengan mata kita. Wah sudah tidak karu-karuan. Ini menceritakan bahwa betapa kecilnya dan rapuhnya kita di hadapan Allah yang maha besar. Maka doakan untuk diri kita sendiri. Memohon pertolongan, kekuatan, iman dan pengharapan agar aku yang begitu rapuh ini tidak akhirnya hancur. Saudara, yakinlah juga bahwa betapa rapuhnya kita tapi Tuhan mengasihi kita. Hulu yang sudah terkulai tak akan dipatahkannya. Saudara, di tengah-tengah kesadaran kerapuan kita, di tengah kesadaran betapa tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah, kita pun juga diyakinkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, bukan? Oleh karena itulah Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas Kalvari untuk menebus saya dan saudara yang sesungguhnya tidak layak untuk ditebus. Tapi Dia menebus saya dan saudara karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Maka doalah juga dengan ucapan syukur. Belajar juga mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kerapuanku ini, di tengah-tengah kesulitanku, di tengah-tengah penderitaan begitu rupa, Tuhan tolonglah aku. Tapi juga belajar mengucap syukur. Kalian tidak mengucap syukur apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengucap syukurlah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mendengar akan Kristus, boleh menerima Kristus di dalam hati kita, boleh mempunyai dan dimiliki Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang hari ini yang sedang kita hadapi itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Jika apapun yang sedang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami itu bersifat sementara. Karena kita diyakinkan, kalaupun kita harus mengakhiri di dalam dunia ini, di dalam penderitaan ini, itu tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena kita telah menerima dan diterima oleh Kristus. Ucapan syukur itulah saudara yang tetap terus ada di dalam hati kita. Bahwa aku bersyukur meskipun keadaan sulit dan sukar ini. Di tengah-tengah aku mengeluh, tapi aku boleh tetap terus dikuatkan. Aku punya pengharapan pasti. Maka doakan saudara. Doakan untuk diri kita agar apa? Agar pengharapan itu tidak sirna, tidak hilang oleh karena kekhawatiran kita. Maka doakan, Tuhan tolong beri aku kekuatan. Tuhan tolong beri aku pengharapan. Jagai aku Tuhan. Supaya meskipun penderitaan yang sulit sukar ini yang harus aku hadapi, namun aku boleh tetap terus memandang akan salib Kristus. Doakan itu. Saudara, jadi pada malam hari ini mari kita belajar ketika kita menderita, mari kita berdoa. Tidak perlu panik, tidak perlu akhirnya ketakutan yang sangat berlebihan dan akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan bahkan tindakan-tindakan fatal yang merugikan dan bahkan merugikan sampai kepada kekekalan. Tapi marilah kita berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan kita. Ya Aba, ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita doakan? Doakan orang yang paling terdekat dengan hati kita. Doakan untuk para hamba-hamba Tuhan, pengajar, penginjil. Doakan untuk aparatur negara, Bapak Presiden, pemimpin-pemimpin negara, dokter dan tim medis. Doakan untuk orang-orang yang sakit dan juga doakan untuk diri kita sendiri.
Dari semua ini, apa yang kita doakan? Pertama, Tuhan kasih aku penghiburan. Tuhan kasih aku kekuatan. Tuhan kasih aku damai sejahtera. Tuhan tolonglah aku. Dan terakhir, Tuhan ajar aku untuk percaya bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik di dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena aku boleh mendapat dan didapat Kristus. Tuhan tolong aku agar imanku ini boleh tetap terus bertumbuh. Tuhan tolong aku agar pengharapanku ini tidak pernah sirna. Nah, maka Bapak Ibu saudari sekalian, biarlah pada malam hari ini, di dalam kondisi kita yang sulit dan sukar ini, yang menderita ini, oleh karena situasi kondisi kita hari-hari ini, yang mungkin tidak pernah kita hadapi sebelumnya, yang membuat kita menjadi kaget, kita syok, dan bahkan kita mulai frustasi. Tapi ingat, kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh Kristus. Jangan pernah lupakan salib Kristus. Jangan pernah tinggalkan salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, pada malam hari ini tolong kami. Ketika kami mulai panik, ketika kami mulai menderita, kami mungkin mulai sakit, apapun keadaan kami yang tidak mengenakan kami, ingatkan kami untuk kami senantiasa berdoa. Mulai dari diri kami sendiri, orang-orang yang terdekat, kami juga mau berdoa. Buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan tetap terus boleh berkarya. Berdoa untuk aparatur negara. Berdoa untuk bahkan orang-orang yang lagi mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh belajar di hari-hari ini. Kondisi apapun, kami tetap terus boleh menyandarkan iman dan pengharapan kami kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Rian. Demikian jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem. Biarlah kiranya boleh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada kesempatan saat ini. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua. Yang pertama, untuk Jumat depan, ibadah kita di TPI Wiyung masih dalam ibadah online. Dan kita akan mengikutinya di rumah kita masing-masing, link akan kami share. Dan juga untuk hari Minggu, ibadah di Darmo Harapan pagi maupun Darmo Harapan sore mengambil tema, subtema Jemaat di Efesus yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pagi hari akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dan di sore hari akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem. Juga di wilayah-wilayah baik di Arjuna, di Koblen maupun di Gateway, link akan kami share. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian juga dapat memberikan persembahan melalui rekening-rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kita akan mengakhiri ibadah TPI Wiyung pada kesempatan saat ini. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Menahem untuk berdoa mengakhiri ibadah TPI Wiyung dan juga ibadah doa berkat. Mari Bapak Ibu saudari sekalian, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh beribadah meskipun untuk sementara waktu kami harus beribadah di tempat kami masing-masing dan secara online. Namun kami memohon agar Tuhan menolong kami untuk kami tetap terus boleh memaknai ibadah kami. Mendoakan untuk segenap jemaat Tuhan khususnya TPI Wiyung, Tuhan tak terus memelihara kami agar kami tak terus boleh setia
mengikut Tuhan dan boleh setia kepada gereja yang Tuhan anugerahkan buat kami. Mendoakan juga untuk kota kami Surabaya dan bangsa negara kami Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan, kami memohon agar Tuhan terus berkemurahan, memulihkan, sehingga wabah ini segera berakhir. Berkati dan sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengakhiri ibadah di TPI Wiyung pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.